tujuan kami untuk membuat laporan ya, terkait dugaan tindak pidana, penipuan pencucian uang, dan mungkin tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi yang diduga dilakukan oleh perusahaan PT DNA Pro. Yang juga sudah dalam penanganan ya, kami dengar oleh aparat penyidik dari Bareskrim dan beberapa Polda terkait. Untuk yang kami dampingi, klien ini ada korbannya 2 orang, kebetulan mereka ini kakak beradik, dengan total kerugian kurang lebih 25 miliar rupiah. Dan itu sejak Juli 2021 sampai Januari 2022 ya. Kami kalau menyeret langsung tidak ya, tapi secara fakta ya, kami bicara fakta karena ada beberapa postingan-postingan dalam platform akun media sosial dan juga ada beberapa kali pertemuan-pertemuan kayak semacam business meeting ya. Itu yang diselenggarakan oleh para leader-leader dari DNA Pro atau founder yang juga melibatkan beberapa tokoh publik yang kebetulan artis. Kan begitu, dan ada juga artis yang mengupload di dalam memposting di akun media sosialnya berisi ajakan-ajakan untuk bergabung dengan DNA Pro dengan iming-iming keuntungan yang besar dan legalitas yang aman dan terjamin. Itu ada tuh. Untuk nama-namanya kami sudah serahkan ke penyidik. Saya rasa nanti mungkin penyidik akan menyampaikan ya secara lebih detail ya berkaitan dengan itu. Tapi secara umum juga mungkin sudah banyak masyarakat yang mengetahui figur-figur tersebut. Ya, begini loh, anak saya itu tiga-tiganya lulusan Fakultas Hukum dari London, ibunya notaris, tiga-tiganya mengikuti sifat ibunya, agak low profile. Sejak mereka lahir, di garasi saya itu sudah penuh dengan mobil mewah, tapi mereka tidak pernah, hampir tidak terlalu tertarik memakai mobil mewah. Jadi hanya beda gaya hidup aja. Makanya banyak iri. Ini adalah asli saya, ya. Karena coba lihat tuh, mana itu udah itu juga tuh, ya. Karena jangan lupa, saya ini bukan hanya sebagai pengacara. Saya adalah pemegang saham di suatu klub yaitu Holy Wing yang punya 38 outlet, night club atau klub pertama di dunia dengan 38 outlet, dan saya minimum 2 atau 3 kali seminggu harus mengunjungi. Tentu kalau kita ke klub, ke bar, masa sendiri? Ya inilah kadang-kadang saya mau dancing begini. Jadi kalau ada yang nyinyir dibilang itu pornografi, nggak usah ditanggapin. Jawabannya gini. Ini jangan lupa, ini Dr. Hokman Paris, cum laude, 36 tahun pengalaman. Jadi untuk musuh-musuhku, pada waktunya akan saya hadapi kau. Dari awal memang kepala menunduk dan sekarang ini menunduk mata. Jadi biasanya menunduk itu menandakan bahwa ada beban, gitu ya, secara emosional. Dan beban ini bukan beban yang selesai pada saat ini, jadi masih terbawa, dan saya merasakan masih berat gitu kadar beban itu.
ditunjang juga dengan ekspresi wajah. Ini kan wajah inferior ya, wajah sedih, kecewa, takut di dalamnya ada semua. Nah, ini menjadi saya pikir ya kombinasi yang sedang dirasakan oleh yang bersangkutan. Walaupun sudah ada kesepakatan untuk menjalani proses perceraian ini masuk ke dalam sidang mediasi, namun kekhawatiran, kekecewaan itu tidak bisa hilang gitu. Jadi di momen ini masih dirasakan oleh yang bersangkutan. Kita lanjut ya, coba ya kalau mau lagi di sini. Ini. Ya, ini ada momen di mana sang suami merangkul. Jadi kembali lagi saya katakan suami cukup peka menyadari ya kondisi istrinya sehingga berusaha untuk memberikan support itu, memberikan dukungan. Dan rangkulan ini kan sifatnya spontan, jadi bukan sesuatu yang diminta. Betul sekali. Ekspresi itu sudah memberikan gambaran sejauh mana kenyamanan komunikasi dan hubungan mereka di momen ini. Jadi sudah terlihat di sana. Pak, mungkin dari kepala sendiri mungkin ada perasaan atau menahan sedih sih? Iya, pastinya ya. Saya nggak melihat bahwa ini satu hal yang bahagia gitu. Dari awal datang hingga selesai proses mediasi, ekspresinya ekspresi sedih bawaannya ya. Kalau bahasa sederhananya seperti itu. Saya menyebutnya bahasa inferior gitu. Nah, bahasa tubuh inferior ini menandakan ketidakberdayaan gitu. Tidak berdaya dalam hal apa? Ya kita yang tahu hanya mereka. Tapi di momen itu dia tidak menunjukkan sosoknya yang mumpuni, mampu gitu ya, bisa mengontrol dirinya. Nggak dia tunjukkan. Buat saya ini lebih natural bahwa ini ekspresi yang menunjukkan memang suasana hatinya pada saat itu tidak berdaya. Nah, kalau kita lihat sang suami memang terlihat lebih siap gitu, lebih siap. Kita nggak bisa lihat mata karena ada kacamata hitam, tapi paling tidak dari postur, kemudian kemampuan menyebar pandangan mata, spreading eye contact-nya ke media, lalu upaya inisiatif untuk merangkul dan melindungi istrinya, ini menandakan bahwa sang suami lebih punya kesiapan. Nah, ini yang mungkin berbeda gitu ya. Kita tidak tahu siapa yang mengajukan, tapi paling tidak hal ini memperlihatkan bahwa yang bersangkutan sudah mempersiapkan dirinya lebih duluan barangkali atau lebih mampu, lebih kuat dari sang istri. Mereka masih bersama, ini seperti ini, tidak ada namanya bestie kan, sih, itulah maksudnya nggak ada apa namanya pergonjang-ganjingan. Bang Ofar gimana Bang Ofar? Tidak ingin mempertahankan Bang Ofar? Bisa yang banyak yang menyayangkan nih. Pasangan serasi nih Bang Ofar. Udah diwakili tadi. Oh ya, gini, hal ini nggak bisa kita lihatnya hanya ada pemberitaan dikarenakan adanya gugatan yang sudah dilayangkan oleh Ola di Pengadilan Agama. Ini sudah berlalu mungkin lebih dari setahun. Dan kita pun involve di situ untuk coba mendamaikan. Namun cara-cara tersebut sudah kita lakukan, tidak berhasil. Begitu pula yang dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama sebagai hakim mediator. Mungkin itu terlalu subjektif ya Mas ya. Saya mungkin nggak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut. Baik adanya cocokan dan lain sebagainya itu kan sangat sifatnya privat ya, private dan confidential. Kalau di luar negeri namanya kan family court. Jadi makanya sidangnya tertutup. Beda kalau kayak di pengadilan negeri biasa apa segala macam itu kan terbuka untuk umum dan bisa didengar dan lain sebagainya, ini tertutup. Jadi ya kita hargailah itu. Begini, ini kan permasalahannya private, ya confidential. Ini permasalahan rumah tangga. Jadi tolong dihargai juga dan di-appreciate hal-halnya yang mereka mau simpan untuk pribadinya mereka masing-masing. Jadi itu tolong dihargai. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.